Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Untuk itu kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kami mohon cepat Tuhan untuk beri bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Sang Khalik langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa setia dengan segala karya dan perbuatannya. Dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita minta dan apa yang kita pikirkan, semuanya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita awali ibadah ini dengan pujian, Ku bersyukur padamu. Sampai
buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat-saat ini Tuhan, kami mengalami banyak sekali pergumulan, banyak sekali keadaan yang membuat kami menjadi ada batasan Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, biarlah Engkau selalu memberkati kami Tuhan, memberkati setiap usaha kami, pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, setiap jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak bersama di tempat ini, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu apa yang kami rasakan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah Engkau nyatakan kasih-Mu di setiap keadaan kami ini Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati ibadah kami pagi ini Tuhan, dari awal pertengahan kepada akhirnya. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita? Ya, kita mau bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Apapun masalah kita, biarlah kita selalu senantiasa memuji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan dengan pujian Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Persiapkan persembahan kita. Ya, kita akan siapkan amplop kita yang sudah kita pegang. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, melalui apapun yang Tuhan berikan, baik secara materi maupun secara finansial Tuhan.
Kami percaya Tuhan, berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan-Mu yang memberikan persembahan pada hari ini Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati usaha kami, pekerjaan kami, sekolah kami Tuhan. Dan persembahan ini biarlah berguna bagi kerajaan-Mu yang ada di Gunung Putih Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Amin. Mari kita ambil saat teduh kita. Kita akan menerima berkat daripada firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sungguh pengorbanan Tuhan bagi kita sangatlah mulia. Bahkan darahnya tercurah bagi kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian. Dalamnya kasih Bapa.
sabda Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi yang indah ini kami kembali diberi kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh diberkati melalui kebenaran sabda Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar sabda Tuhan di dalam surat Rasul Petrus, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saya akan bacakan 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini kekhawatiran adalah sesuatu yang biasa dialami oleh setiap manusia. Dan kekhawatiran itu sesungguhnya dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, itu sangat dirasakan untuk setiap manusia. Dari generasi ke generasi, kadang-kadang kekhawatiran itu menghinggapi atau mencengkeram kehidupan manusia. Lalu bagaimana sesungguhnya saya dan saudara sebagai murid-murid Kristus, kita harus belajar bagaimana kita bisa terlepas dari kekhawatiran, terlepas dari kegelisahan, terlepas dari ketakutan. Di dalam surat Rasul Petrus di pasal 5, surat yang pertama ini dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Rasul Paulus menempatkan orang percaya, umat Tuhan, untuk apa? Untuk yang pertama adalah menyerahkan. Apa arti menyerahkan? Arti menyerahkan adalah kita memberikan sepenuh hidup kita, dalam hal ini berkaitan dengan kekhawatiran kita. Kalau mungkin hari-hari ini kita khawatir tentang bagaimana kita akan menerima berkat-berkat Tuhan, kita harus serahkan sepenuhnya kebutuhan kita kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita ada kekhawatiran dengan pekerjaan kita, maka kita harus menyerahkan sepenuhnya pekerjaan kita kepada Tuhan. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Mengapa kita harus kepada Tuhan? Tidak sedikit dalam kehidupan orang percaya, kita memang tidak bisa sebagai makhluk sosial terlepas satu dengan yang lain. Kita boleh sharing kepada orang lain, kita boleh mengutarakan kesulitan kita kepada orang lain. Namun sesungguhnya yang paling benar atau yang paling menjadi fokus kita adalah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Lalu contoh Alkitab yang sangat jelas adalah bagaimana kehidupan Abraham. Ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menuju tanah perjanjian Tuhan. Maka Abraham melangkah dengan iman
Dan bukti dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, saya yakin ketika dia berjalan bersama-sama dengan semua rombongan, termasuk keponakannya Lot, pasti akan menghadapi berbagai persoalan hidup. Namun yang sangat indah adalah ketika Abraham sampai pada satu tempat, dia mendirikan misbah untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi arti menyerahkan adalah ketika saudara-saudara harus mengadakan waktu secara pribadi kepada Tuhan. Di dalam hidup saudara-saudara, kita berjalan seperti Abraham menuju tanah perjanjian Tuhan, yaitu Yerusalem baru. Dan tentunya di dalam perjalanan ini kadang-kadang kita harus menghadapi permasalahan hidup. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Abraham menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga setiap langkahnya ada peran Tuhan yang luar biasa. Kemudian kita melihat bagaimana di dalam perjanjian baru Tuhan berkata, Tuhan berbicara tentang fakta bahwa manusia mengalami banyak kekhawatiran. Tuhan berkata, jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, apa yang kamu pakai. Artinya apa? Yesus tahu bahwa manusia akan sekali waktu menghadapi kekhawatiran. Namun Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi serahkan adalah bagaimana saudara-saudara tetap berjalan mencari kehendak Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam ayat yang ke-7 tadi? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kepadamu. Kalau yang pertama adalah menyerahkan, yang kedua kita harus percaya bahwa Tuhan memelihara umat ketebusannya. Saudara-saudara harus percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa Tuhan, Dia dikatakan memelihara kamu. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada satu hal yang menarik saudara, yaitu ketika mereka selama 3 hari tidak menemukan air, tidak merasakan kebutuhan mendasar tentang air. Lalu apa yang mereka lakukan saudara? Sempat umat Tuhan bersungut-sungut. Namun Musa berkata bahwa percayalah bahwa Tuhan sanggup membukakan pintu rahmat Tuhan menolong umatnya. Dengan cara apa saudara? Dengan cara batu dipukul oleh Musa dalam nama Tuhan, maka dari batu itu keluar air. Artinya apa? Artinya adalah Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup menolong segala pergumulan orang-orang percaya. Ketika para murid di dalam perjalanan mengikut Tuhan selama 3 hari, para pengikut waktu itu sudah kehabisan cadangan makanan. Apa yang dilakukan saudara? Tuhan berkata, berikan mereka makanan. Dan apa yang terjadi saudara? Para murid berkata, tidak mungkin secara hitung matematis. 5.000 orang, dan di situ jauh dari tempat untuk menyediakan roti bagi 5.000 orang itu. Tetapi Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Dan dikatakan ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dan apa yang terjadi? Ketika itu saudara, dengan 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati, Tuhan memelihara.
mereka dikenyangkan semua, bahkan ada sisa 12 bakul. Artinya apa? Jaminan pemeliharaan Tuhan itu pasti bagi umatnya. Hanya pertanyaannya adalah, sejauh mana kita berani menyerahkan kepada Tuhan? Sejauh mana kita berani menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan? Dan yang kedua, sejauh mana kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup saudara-saudara dengan cara-cara yang ajaib. Mungkin saat-saat ini kita hanya memiliki sesuatu yang hitungannya tidak mungkin, namun di tangan Tuhan itu menjadi mungkin. Oleh sebab itu, dua hal ini mari sebagai umat Tuhan kita lakukan. Yang pertama adalah serahkan kepada Tuhan. Adakan misbah secara pribadi kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah percayalah. Sebagaimana Petrus berkata bahwa Ia, yaitu Tuhan, yang memelihara kamu. Kiranya kebenaran ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Sang Pemelihara hidup kami. Berikan keberanian umat-Mu Tuhan untuk selalu datang sujud di hadapan-Mu, mendirikan misbah pribadi dan keluarga, untuk menyeru nama Tuhan, untuk memanggil nama Tuhan, untuk menyerahkan hidup ini kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menyerahkan kepada Engkau, maka janji sabda Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau akan pelihara hidup kami Tuhan. Kami terima kebenaran ini sebagai kebenaran kehidupan bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu, biar Engkau akan memberkati setiap usaha pekerjaan, studi, bahkan apapun yang menjadi pergumulan. Tuhan, Engkau pasti memelihara, Engkau pasti berikan jalan keluar, Engkau pasti memberkati ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa untuk suasana hari-hari ini Tuhan, di mana banyak perusahaan-perusahaan yang bergumul tentang kelangsungan. Tuhan, kami berdoa, di mana umat-Mu bekerja, Engkau memberkati perusahaan-perusahaan yang ada ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus percaya Engkau akan memberkati, terutama Tuhan hari-hari ini berkaitan dengan dimulainya Tuhan new normal, kegiatan masyarakat kembali untuk bangkit, untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesabaran kepada setiap orang tua, kesabaran kepada pemimpin kami, kesabaran kepada setiap pribadi untuk melakukan fungsi dan tugas masing-masing ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan dari pimpinan pusat sampai ke daerah, bahkan yang paling bawah Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menolong Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan gereja-Mu, bila Engkau akan memberkati program-program yang ada, penyelesaian renovasi pastori, Engkau memberkati dengan segala kelimpahan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita. Kami mohon untuk jemaat Tuhan berdiri bersama-sama kembali. Kita tengadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, kita akan beraktivitas kembali di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu terimalah berkat dari Tuhan.
kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah sejahtera Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh Kudus, memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selalu kembali untuk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita semua.